Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama dengan analis Bina Arta Sekuritas Nafan Aji Gusta. Terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami dalam IDX Opening Bell. Kita lihat tadi IHSG dibuka kembali memerah, terkoreksi cukup dalam, bahkan ada 2,8%. Ya, 2,8%. Pagi-pagi udah nerima berita seperti itu. Nah, Anda melihatnya bahwa apa yang membuat IHSG kita nampaknya belum bisa untuk move on? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya pelemahan IHSG juga mengikuti dari situasi dan perkembangan global kontemporer ya. Memang bahwasannya juga kita akui bahwasannya penyebaran COVID-19 yang secara agresif ini juga menyebabkan terjadinya kekhawatiran ya bagi para pelaku pasar, karena juga para pelaku pasar juga melihat ya ketika Donald Trump telah menyampaikan statement ya yang menegaskan bahwasannya pandemi tersebut itu juga berpotensi menimbulkan resesi ya bagi perekonomian Amerika Serikat tentunya ya, dan memang itu juga untuk menunggu waktu pemulihan pun juga masih cukup lama, mungkin nanti pada semester kedua nanti begitu ya. Itu pun juga memang menimbulkan ketidakpercayaan bagi para pelaku pasar untuk masuk ke bursa ya, atau enggak pada aset yang berisiko tinggi begitu ya, sehingga tentunya juga mereka lebih cenderung mengalihkan aset terhadap instrumen safe haven seperti emas, Swiss franc maupun juga Japanese yen tentunya seperti itu. Dan juga kalau kita ketahui bahwasannya juga pelemahan pada IHSG hari ini juga seiring mengikuti juga ya dengan pelemahan beberapa bursa di regional Asia. Kecuali Australia mengalami penguatan yang signifikan 3% kalau saya melihat seperti itu. Tapi kalau tadi kita lihat beberapa bursa Asia malah menghijau, hanya beberapa yang memerah. Hanya beberapa saat tapi ya. Ya, hanya beberapa saat. Tapi Anda melihat bahwa pergerakan ini juga masih terpengaruhi dengan kondisi yang saat ini terjadi. Atau kalau kita balik lagi melihat IHSG, beberapa sentimen positif sudah dikucurkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan stimulus jilid 2. Anda melihat bahwa ini kurang mampu untuk mendorong IHSG untuk bangkit atau seperti apa? Ya, memang saya pikir kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong stimulus memang ini juga seperti kita nantikan ya, karena ini juga bertujuan dalam rangka menangkal penyebaran COVID-19 tersebut, yang memang kalau misalkan jika penyebaran COVID-19 tersebut itu juga bisa berpotensi mengancam kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Kalaupun yang saya melihat ya bahwasannya kebijakan stimulus pun juga harus ditujukan ya dalam rangka menggairahkan perekonomian, seperti meningkatkan kinerja konsumsi begitu ya, kemudian juga meningkatkan government spending juga. Itu memang secara umum itu juga ditujukan dalam rangka menggairahkan ekonomi. Kalaupun misalkan berkaitan dengan kebijakan fiskal ya, mudah-mudahan sih saya pikir ini juga bisa mendukung ya, karena memang dengan adanya kebijakan fiskal yang cenderung akomodatif begitu ya, saya pikir ini juga tentunya juga akan mampu merangsang emiten-emiten untuk agar bisa melakukan ekspansi. Misalkan di tengah-tengah dari adanya global uncertainty, memang ada beberapa emiten yang bisa melakukan ekspansi. Kita juga mungkin menantikan berkaitan dengan penerapan dari Omnibus Law misalkan ya, itu juga dari DPR kita juga masih menunggu begitu ya. Jadi dengan adanya hal tersebut juga ini juga diharapkan akan setidaknya mampu membuat kinerja perekonomian Indonesia menjadi lebih sustainable seperti itu. Aksi buyback kan sudah mulai berlangsung ya dari kemarin hingga beberapa bulan atau 3 bulan kemudian ini masih akan berlangsung aksi buyback oleh beberapa korporasi, terutama untuk saham-saham BUMN. Nah, Anda melihat terkait dengan buyback ini seperti apa? Ya, untuk sementara ini kalau aksi buyback yang dijalankan oleh emiten tanpa rules, memang ini juga ditujukan dalam rangka stabilisasi indeks ya. Tapi untuk sementara ini saya melihat aksi buyback tersebut masih belum memberikan efek positif. Mungkin kalau misalkan jika pergerakan IHSG atau nggak mungkin pergerakan bursa secara global sudah menunjukkan tanda-tanda yang kondusif, maka dari itu juga aksi buyback pun juga akan tepat dilakukan. Karena ini juga akan mendorong kinerja pertumbuhan IHSG tentunya seperti itu. Baik. Beberapa sektor kemarin juga cukup mempengaruhi pergerakan IHSG hingga akhirnya menjadi cukup dalam ya. Nah, Anda melihat sektor-sektor apa saja kan di tengah situasi seperti ini yang memang atau patut untuk dipertimbangkan saham-sahamnya pastinya dari sektor-sektor itu? Ya, kalau saya melihat ya, kalau secara year to date memang
ada satu sektor yang cenderung defensif ya. Yang pertama ICBP dari sektor consumer itu melemahnya itu hanya 6% dari year to date. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya secara dari tahun ke tahun itu ICBP masih mengalami uptrend gitu ya. Jadi untuk melakukan akumulasi beli itu bisa dilakukan. Kemudian juga di sektor perbankan, misalkan ada BBCA, BBRI, itu kalau bisa jika dilihat secara dari tahun per tahun, itu memang pergerakannya memang lebih menunjukkan uptrend begitu ya. Jadi otomatis bagi yang berinvestasi jangka panjang itu merupakan pilihan yang bijaksana, tentunya seperti itu. Oke, Anda melihat bahwa IHSG kira-kira mampu untuk bergerak paling tidak bangkit ke level sekarang, jangankan 6.000, 5.000 aja dulu deh, mampu nggak untuk hari ini? Oke, kalau saya tadi melihat bahwasannya asing masih mencatatkan net sell ya sekitar 47 bio. Jadi kalau saya pikir bahwasannya pergerakan IHSG untuk tahun ini masih memiliki level resistensi di sekitar level 5.600 hingga 5.700 gitu ya. Okay. Dan catatan bahwasannya nanti juga akan ada perkembangan positif dari adanya vaksin remdesivir begitu ya. Sehingga nanti itu juga bisa dipakai dalam rangka menangkal penyebaran COVID-19 tersebut begitu ya. Oke, baik, kita tunggu kabar baiknya itu ya. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami. Iya, sama-sama.